Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya akan membuat tugas sosiologi tentang apa itu pendidikan multikultural dan apa-apa saja yang ada di makalah kelompok 5. Sebelum saya melanjuti materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilman, NIM K1A1200077, Podcast C. Baik, langsung saja. Apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenetisnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran. Adapun isi makalah kelompok 5 itu tentang kekerasan dalam olahraga serta solusinya. Saya ulang dari awal. Pengertian sosiologi olahraga. Pengertian sosiologi olahraga adalah studi sosiologi terapan yang memfokuskan diri pada cabang olahraga. Secara khusus, sosiologi berusaha untuk memberikan solusi dalam permasalahan olahraga. Pengertian sosiologi menurut para ahli. Emil Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta atau kenyataan yang berisikan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasakan sesuatu. Sosiologi menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara beraneka ragam gejala sosial. Sosiologi menurut Auguste Comte, pengertian sosiologi olahraga menurut kelompok sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial di masyarakat mencangkup keolahragaan. Pengertian kekerasan. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan yang menyebabkan atau tenaga besar untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain dan tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan ketajaman. Pada dasarnya, suatu bentuk kekerasan dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan instrumental, aggression, dan hostile aggression. Aggression, tingkah kekerasan ini adalah kekerasan yang bersifat negatif dan kekerasan yang menyakiti orang lain dan tidak sesuai dengan aturan permainan. Kekerasan ini sangat bertentangan dengan azas fair play yang selalu diusung dalam suatu permainan. Contoh dalam jenis ini adalah memukul wasit, menciderai lawan, serta melakukan tindakan rasisme. Kekerasan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, di mana faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan kondisi biologis, psikologis, dan sosiokultural seseorang. Dan faktor kebiasaan menjadikan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah serta memudarkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu contohnya yaitu kerusuhan supporter sepak bola, di mana ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anarkisme supporter. Yang paling berpengaruh seperti pendidikan. Mengapa pendidikan? Karena supporter yang melakukan kekerasan adalah orang-orang yang tidak punya latar pendidikan yang baik. Ini bukan sekedar pendidikan formal, karena kadang-kala pendidikan formal juga tidak menjamin. Yang paling penting adalah pendidikan agama, pendidikan moral, juga pendidikan tentang kebangsaan. Kalau sudah dibekali 3 hal itu, mustahil mereka masih mau berbuat anarkis saat menjadi supporter. Maka benar pendapat orang bahwa kedewasaan supporter di suatu masyarakat tergantung bagaimana tingkat pendidikan di masyarakat tersebut. Selain pendidikan, kemiskinan juga diyakini sebagai pemicu tindak kekerasan. Para supporter yang sering melakukan kekerasan
Mereka adalah orang-orang yang berlatar ekonomi lemah. Apa hubungannya? Itu karena tidak kekerasan lebih mudah dilakukan oleh miskin sebagai bentuk pengalihan terhadap tekanan ekonomi. Mereka gampang tersulut, tidak berpikir panjang tentang masa depannya karena merasa sudah nasibnya untuk jadi orang susah. Fanatisme yang tertekan pada supporter anarkis tentu sudah kelewat batas dan tidak proporsional. Kecintaan yang terlalu dalam bahkan melebihi kecintaan pada diri sendiri. Akibatnya mereka akan lebih mudah untuk membenci pihak yang berlawanan. Budaya premanisme juga satu fenomena sendiri yang turut menjadi penyebab semua bentuk perkelahian massal, tawuran atau pengeroyokan, baik dilakukan pelajar, supporter ataupun warga biasa, adalah manifestasi dari budaya premanisme. Terakhir, pengelola sepak bola yang tidak profesional punya andil yang paling besar. Jika ada korban jiwa akibat bentrokan, para pengelola sepak bola baru ramai-ramai untuk turun tangan. Ibaratnya hanya menangani masalah permukaannya saja. Mereka tidak berpikir bagaimana menyelesaikan akar masalah dari supporter tersebut. Bisa jadi para pengelola seperti PSSI dan manajemen klub memang sengaja membiarkan. Pasalnya, supporter yang militan itu sama dengan ramainya tiket penonton dan larisnya merchandise. Artinya mereka adalah potensi pemasukan utama bagi klub. Semoga saja dugaan ini tidak benar. Contoh lainnya, Rehan, pemuda berusia 23 tahun, tewas setelah dikeroyok sejumlah orang saat akan menyaksikan pertandingan antara klub kesayangannya Arema dengan Persebaya, Kanjuruhan, Malang. Rico Andrian Maulana. Rico adalah salah seorang bobotoh atau mendukung Persib Bandung yang meninggal dunia karena sekelompok orang mengira seorang Jackmania. Ia dikeroyok oleh sekelompok bobotoh saat istirahat pasca babak pertama pertandingan Persib melawan Persija di GBLA Bandung pada 22 Juli 2017. Meski sudah membela diri dengan menunjukkan KTP Bandung, Rico tetap dikeroyok hingga sempat tidak sadarkan diri. Setelah dirawat 5 hari di Rumah Sakit Santo Yusuf, Kota Bandung, akhirnya ia dinyatakan meninggal dunia. Contoh lainnya, Harun Al-Rasyid Lestaluhu menjadi korban kekerasan yang dilakukan sekelompok orang beratribut Persib saat melintas di kawasan Tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat pada 6 November 2016. Harun dan rombongan tengah melakukan perjalanan dari Solo menuju Jakarta. Baiklah, cuma itu yang bisa saya paparkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.